Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan contoh langkah-langkah pembelajaran di RPP dengan diberikan contoh ucapan pada dimensi disiplin positif sesuai perilaku yang dianjurkan di PMM. Jadi kelebihan dari langkah-langkah pembelajaran yang saya buat ini, di sini saya telah memberikan contoh ucapan ataupun contoh instruksi, sehingga contoh ucapan itu yang sesuai dengan dimensi yang saya ambil adalah disiplin positif sesuai perilaku yang dianjurkan di PMM. Mari kita simak bersama-sama. Di sini dimulai dari pendahuluan, di mana di pendahuluan ini kita mulai pembelajaran dengan sapaan hangat dan bersemangat. Saya berikan contohnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Senang rasanya bisa melihat wajah anak-anak kembali belajar di hari ini. Ini adalah contoh bagaimana kita memulai suatu pembelajaran dengan instruksi ataupun sapaan yang lebih menyenangkan. Kemudian setelah itu, untuk membentuk koneksi antar peserta didik, di sini ada contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan doa. Bagaimana cara menginstruksi doa? Jadi biasanya kita kalau di sekolah itu, anak-anak ayo kita doa bersama. Sebuah instruksi tanpa diawali dengan suatu kata-kata yang lebih soft ya kepada anak. Harusnya kita memberikan pernyataan ataupun instruksi yang lebih soft pada anak. Jadi kita bisa mulai dengan agar belajar kita hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar, mari kita berdoa. Adakah anak-anak yang bersedia untuk memimpin doa? Artinya ini kita instruksi ini lebih soft jika diberikan ke anak. Kemudian kita lanjut lagi setelah doa kita ke cek kehadiran anak. Nah, biasanya kan kita di kelas itu kalau kita cek kehadiran anak biasanya anak-anak absen dulu ya. Sebutkan nama satu persatu. Mari kita buat lebih soft lagi. Kita bisa dengan menanyakan, anak-anak, di antara teman kita, siapakah yang hari ini tidak hadir? Jadi kita hanya memfokuskan pada anak yang tidak hadir. Nah, kemudian kita tunggu respon anak. Nah, kemudian kita berikan umpan balik di situ. Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir ya? Kemudian kalau ada anak yang tidak hadir, maka kita bisa berikan umpan balik. Bagi anak-anak yang tidak hadir hari ini karena sakit, ayo kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ya anak yang sakit secepatnya dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Dan bisa kembali belajar bersama kita. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita biasakan ya. Guru harus membiasakan di dalam kelas sehingga suasana kelas menjadi lebih nyaman ya. Kemudian kita buatkan ice breaking-nya. Di dalam ice breaking juga ada ucapan ataupun instruksi yang bisa kita gunakan ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu kita menyampaikan agenda kegiatan, misalnya agendanya nanti di bagian inti kita akan membuat kelompok, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, dan pemberian umpan balik. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, saya telah memasukkan fokus perilaku yang dianjurkan pada dimensi disiplin positif ya. Di sini yang kaitannya dengan refleksi dinamika kelas,
Setelah kita review dinamika kelas, maka yang diharapkan adalah bisa menerapkan kesepakatan kelas itu. Di sini ada instruksinya Bapak Ibu yang kita bisa gunakan. Di bagian fokus 1 sudah masuk ya Bapak Ibu. Mari kita membuatkan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu di sini saya membuat ucapan ataupun instruksi yang soft, ya, yang lembut agar didengar anak itu lebih aman, lebih nyaman didengar ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian isi ya, bagian isi ada instruksinya juga, bagaimana cara membentuk kelompoknya, bagaimana cara ucapannya juga sudah saya buat di sini. Kemudian saya juga memasukkan fokus yang kedua terkait dengan kita memberikan pujian kepada anak, bagaimana caranya menyampaikannya, bagaimana cara menyampaikan penguatan kepada anak. Sudah saya sampaikan di sini ya, Bapak Ibu. Bahkan cara mengucapnya, instruksinya sudah saya sampaikan di sini. Terus Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah di bagian penutup ya. Bagian penutup itu kita akan melakukan segitiga restitusi ya. Nah, bahasa yang akan disampaikan pada saat penutupan ini juga sudah saya buat di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua dan bisa digunakan ketika kita di dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.